Nah, ini yang terakhir. Tangga dari sorga dan batu yang diurapi. Apa maksudnya dari sini? Gitu ya. Ini menarik sekali. Saya akan tampilkan banyak sekali tafsiran dari para bapak-bapak gereja. Bukan cuma satu atau dua, tapi sangat banyak. Bahkan ada para bapak-bapak gereja mungkin kita baru tahu, baru kenal namanya. Nah, itu saya akan tampilkan di sini. Ya, pertama ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Apa maksudnya? Santo Hieronymus mengatakan begini. Batu itu adalah Kristus, dia bilang begitu. Ini tentu secara figuratif ya, bukan harafiah ya. Batu itu adalah Kristus. Batu itu adalah penopang semua orang yang menderita penganiayaan. Tetapi bagi orang Yahudi yang tidak percaya, itu adalah batu sandungan dan batu skandal. Batu di bawah kepalanya adalah Kristus, dia bilang lagi. Belum pernah dia meletakkan batu di bawah kepalanya. Hanya pada saat dia melarikan diri dari penganiayaan. Ketika dia berada di rumah ayahnya dan selama dia berada di rumah ayahnya dan menikmati kenyamanan daging, dia tidak menaruh batu di kepalanya. Nah, ini kita juga bisa belajar. Apakah kita seperti Yakub ini? Ingat Tuhan ketika susah. Pas nyaman, kita rohaninya liburan dulu lah ya. Gitu. Tapi pas susah nyari, mana Tuhan? Mana tempat sandaranku? Mana Tuhan? Tuhan tolong aku. Biar aku bisa bersandar padamu Tuhan. Tolong aku Tuhan. Pas enak bilangnya, bentar lah ya, kita libur dulu rohaninya. Lagi aman nih, hidup lagi aman. Nggak bisa seperti itu. Ya, tahukah Anda bahwa batu di kepala Yakub adalah Kristus? Batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah batu yang disebut Ebenezer. Tadi sama Edu ya dibilangnya. Ebenezer dalam kitab Samuel. Batu itu adalah Kristus. Kita nggak cuma berhenti sampai sini. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Ayat 12. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Saya tampilkan lagi. Para bapak-bapak gereja mengatakan apa? Santo Afrahat orang bijak Persia. Ini adalah simbol juru selamat kita yang dilihat Yakub. Gerbang surga adalah Kristus. Sesuai dengan apa yang dia katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tangga juga merupakan simbol salib juru selamat kita. Yang ditinggikan seperti tangga. Dengan Tuhan berdiri di atasnya. Itu Santo Afrahat. Nah, mungkin untuk beberapa minoritas dari kita baru tahu ada orang hebat namanya ini. Ya, Santo Ambrosius. Ini berarti dia melihat Kristus di bumi. Gerombolan malaikat turun kepada Kristus dan naik kepada Kristus untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan mereka yang sah dalam pengabdian yang penuh kasih. Santo Ambrosius setuju. Ya. Santo Chromatius dari Aquileia. Wah, mungkin kita baru pertama kali dengerin ya. Tangga yang dipasang ke tanah dan mencapai surga adalah salib Kristus. Sama setuju beliau. Yang melaluinya akses ke surga diberikan kepada kita. Karena itu benar-benar membawa kita ke surga. Santo Caesarius dari Arles mengatakan, oleh karena itu Yakub sedang tidur dan melihat Tuhan bersandar di puncak tangga. Apa artinya bersandar pada tangga? Kecuali tergantung di kayu salib. Pertimbangkan saudara-saudara, bahwa sambil tergantung di kayu salib, dia berdoa untuk orang-orang Yahudi. Dan Anda akan menyadari siapa yang bertirak dari surga sambil bersandar di tangga Yakub. Santo Caesarius. Dan bukan cuma itu. Ya, dalam tafsiran modern, tahun 1859, tangga melambangkan inkarnasi Yesus Kristus. Masih setuju. Lahir dari begitu banyak bapa leluhur dari Adam yang diciptakan oleh Tuhan hingga perawan Maria yang diberkati. Bahkan yang paling baru tahun 2015 sama, setuju. Tangga
Menurut beberapa bapak gereja, tangga ini memanjang dari surga ke bumi, mewakili hubungan antara Tuhan dan manusia. Mimpi ini digenapi sepenuhnya dalam Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, dan ini puncaknya. Dalam Yohanes 1:51, Yesus yang mengatakan sendiri, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada siapa? Kepada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus sendiri. Nah, ini puncaknya perkataan Yesus. Jadi bagus banget gereja kita ya. Lihat Bapak gereja di tahun 200-an. Setuju. Dilanjutkan Bapak gereja di tahun 300-an. Setuju. Bapak gereja tahun 300-an ini setuju. Bapak gereja tahun 400-an sampai 500-an setuju tentang hal ini. Dan teolog-teolog gereja Katolik modern tahun 1859 setuju. Sampai tahun 2015 setuju tentang hal ini. Ini luar biasa ya. Ini namanya iman yang rasuli ini ya begini maksudnya. Jadi pengajaran yang apostolik itu begini. Maksudnya itu seperti ini. Jadi perjalanan panjang 3 sampai di abad ke-21 setuju. Gitu ya. Ini namanya pengajaran yang apostolik. Makanya saya secara pribadi meminimalisir pendapat pribadi ketika mengajarkan. Tapi saya mengikuti pengajaran apostolik ini tadi. Begitu ya. Dan bukan cuma berhenti sampai di sini. Kita lihat ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Santo Efrem orang Syria, mungkin banyak dari kita baru pertama kali tahu nama beliau ini. Dalam minyak yang dia tuangkan ke atas batu, dia menggambarkan misteri Kristus yang tersembunyi di dalamnya. Santo Agustinus mengatakan, lihatlah, aku meletakkan di Sion sebuah batu pilihan yang berharga. Dan dia yang percaya kepadanya tidak akan terkutuk. Nah, itu dia mengutip salah satu ayat kitab suci. Mengapa diurapi? Karena nama Kristus berasal dari kata krisma, yaitu pengurapan. Kristus berasal dari kata krisma. Maka ketika Yakub mengurapi batu tadi, tugu tadi, itu menggambarkan misteri Kristus yang tersembunyi di dalamnya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini. Ini berarti Yakub, melihat Kristus di bumi. Nah, itu saya mengutip perkataan dari Santo Ambrosius. Ya, dan ini ada ikon menarik, lukisan menarik ya bagaimana salib Kristus dan tangga. Ya, Yesus sedang menaiki tangga untuk menuju salibnya. Ini menarik sekali. Nah, paling 3 poin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ini plus tadi yang poin-poin menjawab pertanyaan minggu lalu ya. Request untuk menjawab pertanyaan terhadap perikop minggu lalu. Nah, ini reviewnya terhadap 3 poin tadi. Pertama, Yakub lari ke Mesopotamia itu awal rekonsiliasi. Maksudnya apa? Yakub itu mundur sedikit lebih jauh untuk melunakkan kemarahan dan menghindari hasutan untuk berbuat salah. Dan bukan cuma itu, Yakub menjalankan misi untuk memastikan perjanjian Tuhan tetap berlanjut pada keturunannya. Caranya gimana? Dengan memilih istri dari saudara ibunya. Dan saat kita mundur sedikit dari suatu permasalahan, bukan berarti kita menghindarinya. Jangan sampai kita punya sikap hati untuk menghindari permasalahan itu. Untuk mau cari nyaman. Cari aman, cari nyaman. Jangan. Tapi justru kita mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menghadapinya, untuk menyelesaikannya. Bahkan dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Ya, poin yang kedua, Tuhan saat pelarian. Kita tahu kemunculan Kristus. Nah, ini tadi ya. Makanya kenapa Santo Yohanes Chrysostom mengatakan itu adalah Kristus. Dari poin nomor 3 itu tadi. Para bapak-bapak gereja, banyak sekali para bapak-bapak gereja setuju. Bahwa yang dilihat oleh Yakub adalah Kristus. Adalah Sang Putra. Allah Putra adalah Sang Firman. Kristuslah yang dilihat oleh Yakub. Kemunculan Kristus adalah dengan maksud memperkuat tekad Yakub. Walaupun dalam kondisi tidak ada pertolongan. Nah, ini kita introspeksi ya akhirnya. Seberapa sering kita tidak mengetahui
lupa, tidak benar-benar menyadari atau bahkan tidak mau tahu bahwa Tuhan menyertai kita, entah dalam alasan apapun. Dan yang ketiga, tangga dari sorga dan batu yang diurapi, maksudnya apa? Ini berarti dia, Yakub, melihat Kristus di bumi. Saya mengutip perkataan dari Santo Ambrosius. Paling sekian dari saya. Nah, sampai sini mungkin ada tambahan lagi, atau ada kesaksian, atau mungkin ada pertanyaan. Boleh, ini kita kira-kira masih ada 10 menit ya. Mungkin satu atau dua orang bisa. Nah, monggo silakan kalau masih ada yang mau diungkapkan. Ada ketidaksetujuannya juga boleh kalau misalnya nggak setuju, atau mungkin ada yang mau mengkoreksi kalau misal saya salah, ya kan? Atau mungkin mau kesaksian setelah membahas kejadian perikop ini, apa yang didapat, nah boleh silakan. Atau mungkin mau bertanya, ada hal-hal yang masih mengganjal, masih belum mengerti, tapi kenapa kok begitu, kenapa kok begini, ya bisa juga diajukan pertanyaan dan saya akan jawab sebisa saya dengan setiap keterbatasan saya. Monggo silakan. Ada atau tidak ada? Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Terima kasih. Wah, terima kasih, Edu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut pengumuman ya. Tapi jangan jangan live dulu ya, karena seperti yang sudah saya katakan di awal akan ada kuis nanti. Dan kuisnya tentu kuisnya berhadiah. Dan tentu kita mau akhiri ini bersama-sama ya. Kita tutup dengan doa nanti. Nah, kita mau pengumuman dulu. Nah, ini pengumuman. Jadi seperti biasa, setiap hari Jumat kita akan doa rosario. Jam 8 malam di link yang sama dengan link ini. Lalu untuk besok minggu itu tidak ada persekutuan doa. Besok minggu kita akan bakti sosial sesuai dengan uh, apa bantuan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih, sangat berterima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah ikut menyumbang juga. Ya karena ini juga bukan untuk kami gitu ya, tapi ini untuk bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Gitu. Jadi terima kasih, saya percaya Tuhan akan lipat gandakan. Saya percaya usaha teman-teman Bapak Ibu dalam hal ini tidak akan sia-sia. Tapi justru Tuhan akan lipat gandakan secara rohani dan secara materi. Saya terima kasih. Nah, besok minggu kita akan melaksanakan bakti sosialnya itu. Kita akan kunjungi satu tempat tertentu untuk kita membagikannya. Ya, jadi terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi. Nah, setiap Selasa kita akan ada Miracle Room. Itu apa? Itu doa syafaat. Di sana gitu ya. Jadi kok bisa Jumat itu kita berdoa dengan rosario, Selasa kita berdoa spontan gitu ya. Jadi doa syafaat berdoa secara spontan. Lalu minggu depan kita ketemu lagi, kita berkumpul lagi di Jazz ini. Kita akan bahas kejadian 29. Nah, ini ya Yakub di rumah Laban. Tadi yang sudah saya katakan ya. Kenapa saya tulis Yakub dibenarkan? Karena pada akhirnya nanti di rumah Laban, Yakub akan ditipu oleh Laban. Jadi Yakub akan kena tipu daya dari Laban. Dan maka itu menunjukkan kenapa yang menyuruh untuk melakukan tipu daya itu Ribka. Dan itu menunjukkan bagaimana kebiasaan di rumahnya. Dan itu akan tercermin nanti minggu depan ketika Yakub berada di rumah Laban. Nah, itu kita akan bahas, itu menarik sekali. Tentu di link yang sama ya, tidak berubah linknya. Dan minggu depan jam 7 malam kita akan bertemu lagi di link ini. Lalu jangan lupa follow dan support kita, ya kan, kita ada channel YouTube House of Praise Bandung. Di sini akan ada banyak rekaman persekutuan doa, akan ada rekaman-rekaman pengajaran, rekaman-rekaman jazz juga, pengajaran kitab suci dari kejadian 1 sampai kejadian ini itu juga ada di sini. Ya, yang kejadian 27 sampai 28 ini paling cepat besok akan ditampilkan, akan ditayangkan. Atau mau langsung ke apa?
Ke playlist rekaman jazznya bisa di sini. bit.ly/rekaman jazz hope. Nah, ini bisa di sini langsung ke playlist rekaman pengajaran jazz setiap minggunya. Lalu juga follow Instagram kami di @house.of.praise. Tentunya di sana akan banyak konten-konten menarik ya, yang akan sangat menarik dan memberkati teman-teman Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Nah, ini kuisnya berhadiah tentunya ya. Ini hanya bagi yang belum pernah menang. Jadi bukan bagi yang belum pernah menjawab ya, tapi bagi yang belum pernah menang. Nah, di sini ada tentu ada beberapa ya yang mungkin belum bahkan mungkin belum pernah berpartisipasi. Ya, itu boleh silakan mengikuti ini. Kalau yang sudah berpartisipasi tapi belum menang, tetap bisa mengikuti ini karena syaratnya bagi yang belum pernah menang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya mudah. Ya. Nanti tulis dulu jawabannya, gitu ya. Kalau benar, baru tulis nomor HP untuk bisa kita kontak. Khususnya bagi yang kita belum punya kontaknya. Pertanyaan apa? Pertanyaan cukup mudah. Ini pertanyaannya. Apa maksud kemunculan Tuhan saat Yakub sedang tidur? Nah, ini menurut saya cukup mudah lah pertanyaan itu. Apa maksud kemunculan Tuhan saat Yakub sedang tidur? Oke, siapa yang beruntung pada kesempatan malam hari ini? Tulis di chat ya, di in call message gitu ya. Tulis jawabannya di kolom chat di in call message. Apa maksud kemunculan Tuhan saat Yakub sedang tidur? Ditunggu ya. Menyadarkan Yakub bahwa Tuhan menyertainya. Wah, luar biasa. Kira-kira ada lagi nggak yang mau menjawab? Siapa tahu Mas Ardi salah. Siapa lagi yang mau mencoba menjawab mungkin? Siapa tahu Mas Ardi salah. Ya, apa maksud kemunculan Tuhan saat Yakub sedang tidur? Ada lagi? Saya hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kita muncul dua jawaban ini. Ya, Mas Ardi menjawab menyadarkan Yakub bahwa Tuhan menyertainya. Edo menjawab memperkuat tekad Yakub bahwa Tuhan punya rencana untuknya. Siapa yang beruntung? Cing, 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 cing. Kedua-duanya benar. Gitu ya, kedua-duanya benar. Jadi Mas Ardi benar, gitu ya. Edu juga benar. Nah, tapi yang menang adalah yang paling cepat dan benar. Jadi karena kedua-duanya benar, maka saya akan pilih yang paling cepat yaitu Mas Ardi Lane. Nah, selamat kepada Mas Ardi. Gitu ya. Selamat untuk kali ini Mas Ardi yang menerima hadiahnya. Luar biasa. Untuk Edu, untuk Bang Ambo, nanti kita ikuti lagi minggu depan ya. Berarti Mas Ardi sudah minggu depan tidak bisa mengikuti kuis lagi. Gitu ya. Untuk Edu dan Bang Ambo masih bisa. Ya, kita ikuti lagi minggu depan, kita terima bukan hanya berkat rohani tapi berkat jasmani juga kita terima. Terima kasih. Selamat kepada Mas Ardi. Nah, terima kasih pada teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita buka dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka
karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku. Dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.